Desa merupakan pemerintahan terendah yang sudah sejak lama dikenal sebagai pemilik otonomi asli. Dalam konteks pemerintahan nasional, keberadaan desa adalah garda terdepan dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintahan. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memang tinggal di pedesaan. Berbicara tentang desa, maka ada banyak aktor yang berperan penting dalam dinamika pemerintahan dan perkembangan desa. Aktor penting dalam dinamika desa adalah kepala desa, karena menjadi penentu dan pergerakan pemerintahan desa. Karena pentingnya kedudukan kepala desa, maka pemilihan kepala desa sejak lama selalu menjadi pusat perhatian. Pemikiran kepala desa menjadi peristiwa penting bagaimana masyarakat desa memilih pemimpinnya. Posisi kepala desa yang strategis mendorong proses pemilihan kepala desa menjadi ajang kontestasi yang acap kali diwarnai oleh praktek politik uang. Sejak kepala desa memiliki peran dominan sebagai kepanjangan kuat untuk mengendalikan calon yang didukungnya agar memenangkan pemilihan, yang seringkali melibatkan pemilik modal untuk memainkan peran dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, praktek politik uang menjadi tantangan besar karena dalam kenyataannya tidak pernah surut, bahkan semakin sulit untuk dikendalikan. Untuk itu, mari simak video kami parodi politik uang dalam Pilkades. Di teras, Ibu Kila sedang duduk dan ditemui oleh Bapak Rifki sebagai calon kades. Iya Pak, waalaikumsalam. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah Bu, jadi kedatangan saya hari ini ingin membicarakan perihal kades baru di desa kita ini. Menurut Ibu, siapa kira-kira kades yang bagus, baik, dan dermawan di desa kita ini? Saya, Pak Andi, atau Pak Hendri? Itu siapa? Saya belah dua. Bisa sih ya, melihat-lihat. Bisa menentukan. Tapi Bu, menurut saya Bu, kalau Pak Andi itu tuh dia itu tidak kaya Bu. Kan dia tuh lebih mementingkan harta kekayaan diri sendiri Bu. Sementara Pak Hendri dia tuh orangnya arsitek. Jadi menurut saya mereka berdua itu tidak terlalu cocok dengan kepala desa. Jadi kepala desa kita ini harus dipimpin oleh orang yang baik hati, dermawan, dan mempunyai tanggung jawab Bu. Nah ya Bu, jadi saya ini ada sedikit bantuan Bu. Mohon diterima ya Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, jadi Bu, kalau Ibu berkesempatan, Ibu bisa menjadi saya Bu. Soalnya saya ini orangnya lumayan bertanggung jawab Bu. Jadi desa kita ini bisa jadi lebih aman lah dengan saya itu Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Lalu calon kades tersebut menyampaikan visi dan misinya di depan para warga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika saya terpilih menjadi kepala desa di desa kita yang sejahtera ini, saya yakin desa kita akan terus maju jadi lebih sejahtera dan lebih aman bagi kita semua. Jalan-jalan yang ada di sekitar desa kita akan saya perbaiki, dan sekolah pendidikan untuk anak-anak desa kita akan saya penuhi. Jadi tunggu apa lagi? Pilih saya sebagai kepala desa. Selang beberapa bulan setelah dipilih menjadi kepala desa, para warga menagih janji yang diucapkan kepala desa tersebut. Tahu nggak sih Bapak kades kita tuh katanya jalanan bakal diperbaiki. Sampai sekarang bolong-bolong. Terus masyarakat katanya bakal sejahtera. Sekolah bakal digratisin. Apa kalau kata Bapak tuh nggak ada yang terwujud. Bener nggak? Bapaknya kayak acuh-acuh aja sama warganya. Janjinya itu palsu kan Bu? Kayak kita dengan Bapak kayak gini, Pak Kades. Itulah kayaknya ya harus demo deh. Iya betul banget Bu. Biar bapaknya itu sadar diri.
Belum aja Bu, yuk Bu. Ayo kita aja warga lain. Ayo kita angkat aja. Dari video tersebut, adanya kasus money politik yang sering terjadi di kalangan pemilu, terutama dalam pemilihan kepala desa. Money politik adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Dalam konteks fenomena politik uang, Pancasila memiliki beberapa relevansi dan urgensi. Pada sila pertama, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya moralitas dan etika dalam politik. Money politik melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya finansial. Yang kedua, money politik seringkali mengarah pada ketidakadilan dalam proses politik. Pada sila ketiga, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses politik dapat mengancam persatuan Indonesia. Pada sila keempat, money politik dapat merusak proses demokratisasi dengan menguntungkan kandidat yang kaya dan mengabaikan aspirasi rakyat. Pada sila kelima, money politik seringkali menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan menghambat pencapaian keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran penting dalam menekan pentingnya etika, persatuan, partisipasi publik, dan keadilan dalam proses politik.